Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Mayasari dengan NIM 210405036 ingin menjelaskan tentang kurikulum merdeka. Pengertian dari kurikulum merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai passion yang dimilikinya. Kurikulum ini merujuk pada pandemi COVID-19 yang memiliki banyak kendala dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Sebelumnya ada kurikulum yang namanya K13 yang diterapkan dalam pembelajaran saat sebelum pandemi. Pada masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2021, Kemendikbud Ristek mengeluarkan kebijakan penggunaan kurikulum darurat yang menjadi rujukan kepada satuan pendidikan. Program Merdeka Belajar menurut Kemendikbud akan menjadi arah pembelajaran ke depannya yang fokus pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bukan hanya ditetapkan sebagai upaya solusi untuk menjawab tantangan pada masa yang akan datang, namun juga memberikan warna dan langkah baru dalam kegiatan belajar mengajar untuk mendorong siswa lebih merdeka dan berpikir kreatif, merdeka dalam berkarya maupun bertanya. Selain itu, adanya kebijakan program Merdeka Belajar ini juga cukup fleksibel dan sesuai di saat kondisi pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran pun dapat berlangsung dengan tetap kondusif. Akibat dari adanya program Merdeka Belajar, siswa didorong untuk lebih merdeka dalam belajar, ialah mengubah perspektif pembelajaran, di mana mulainya kegiatan pembelajaran di Indonesia lebih berpusat pada guru, kemudian lebih berpusat kepada siswa. Selama ini kegiatan pembelajaran di Indonesia memang lebih didominasi oleh pengajar. Hal ini dibuktikan dengan adanya riset yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2014 dengan melakukan survei pada 200 kelas matematika tingkat SMP di Indonesia. Hasil survei menunjukkan hanya sekitar 10% kegiatan pembelajaran yang dialokasikan oleh guru untuk kegiatan diskusi di kelas. Sedangkan sekitar 60% lainnya digunakan untuk kegiatan eksposisi dan menjelaskan materi yang mengambil banyak waktu pembelajaran di kelas. Dan ada perubahan-perubahan kurikulum di jenjang SD di mata pelajarannya, yang misal di perubahan kurikulum di jenjang SD yang mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan, mata pelajaran seni sebagai mapel sebagai mata pelajaran keterampilan. Perubahan kurikulum di jenjang SMP seperti mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib, mata pelajaran prakarya menjadi salah satu pilihan bersama mata pelajaran seni, misalnya seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni teater. Perubahan kurikulum di jenjang SMA, tidak ada jurusan di jenjang SMA. Peserta didik akan memilih pelajaran kelompok pilihan di kelas 11 dan 12 sesuai minat dan bakat dengan panduan guru bimbing konselingnya. Peserta didik tidak boleh mengganti pilihan mata pelajarannya di kelas 12, namun disarankan. Nah, karena adanya perubahan dari K13 menjadi kurikulum merdeka, tentu saja ada masalah yang akan dihadapi para guru untuk mengajarkan kepada siswanya. Yang pertama itu ada tidak memiliki pengalaman dan kemerdekaan belajar. Pengalaman personal guru terkait kemerdekaan belajarnya masih minim. Minimnya pengalaman pembelajaran dengan cara kemerdekaan ini juga disebabkan saat guru masih menjadi siswa. Jadi sebagai mahasiswa calon guru maupun ketika menjalani pelatihan sebagai guru dalam jabatan. Jadi nggak biasa dengan kurikulum dan cara belajar yang seperti ini. Nah, solusi dari masalah tersebut adalah digital literasi, atau solusi minimnya wawasan mengenai kurikulum kemerdekaan adalah dengan cara searching berbagai macam informasi, baik di media sosial maupun melalui internet. Apalagi sekarang kan sudah mudah karena internet, teknologi semakin meningkat. Sumber yang aktual, terpercaya,
tidak copy paste, dan biasakan menulis referensi. Perluas komunikasi para pegiat literasi untuk menyerap informasi lebih cepat dan detail. Telaah dan lakukan library research. Lalu tuangkan dalam bentuk tulisan agar ilmu yang sedikit bisa menjadi wawasan bagi mereka yang membutuhkan, sehingga menilai manfaat akan jauh lebih efektif dan efisien. Masalah kedua ada keterbatasan referensi. Buku teks yang ada saat ini dinilai masih berkualitas cukup rendah, baik buku untuk guru maupun untuk siswa yang diterbitkan pusat perbukuan atau penerbit swasta belum memberikan referensi yang dapat membantu guru dalam memperoleh rujukan terkait bagaimana memfasilitasi pembelajaran berpusat pada siswa yang efektif. Keterbatasan dalam mendapatkan referensi pelaksanaan Merdeka Belajar inilah yang kemudian juga menjadi guru dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang sesuai. Nah, untuk mengatasi keterbatasan referensi ini yaitu dengan cara explore referensi. Guru Merdeka memiliki karakter kreatif, dinamis, dan solutif. Buku teks yang ada di perpustakaan tidak akan memberikan solusi untuk program baru yang setiap harinya terus berubah sesuai perkembangan zaman. Salah satunya adalah Google Scholar. Bisa menjadi alternatif untuk memecahkan masalah. Perihal referensi mengenai kurikulum Merdeka, alternatif lain adalah file searching dari berbagai sumber, misalnya dari komunitas yang sering mengikuti pelatihan, seminar, workshop, atau webinar nasional. Yang ketiga, ada akses yang dimiliki dalam pembelajarannya. Adanya perbedaan akses digital dan akses internet yang belum merata juga memiliki kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan Merdeka Belajar. Dalam wacana pelaksanaan Merdeka Belajar yang disampaikan Kemendikbud, ada 6 model pelajaran yang dapat diterapkan. Salah satu model belajar yang dapat dilakukan ialah daring. Nah, untuk permasalahan ini, akses pembelajaran lembaga pendidikan hendaknya memfasilitasi warga belajar yang memiliki keterbatasan dalam menjangkau akses digital jaringan internet untuk mempermudah guru dalam mengembangkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembelajaran. Metode pembelajaran tatap muka maupun daring, keduanya membutuhkan jaringan yang kuat untuk mewujudkan dan menerangi kendala yang selama ini dihadapi oleh guru. Kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik pun akan menjadi jalan keluar yang efektif. Terus yang selanjutnya ada manajemen waktu. Dalam upaya transformasi proses pembelajaran, guru mungkin membutuhkan waktu lebih untuk belajar lagi supaya dapat adaptif dan dengan tuntutan perubahan yang diharapkan. Beberapa sekolah yang menentukan agenda yang cukup padat untuk melibatkan guru agar partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Nah, untuk mengatasi manajemen waktu ini yaitu guru Merdeka mampu belajar dalam waktu yang cukup untuk menghadapi sebuah perubahan, kemampuan yang optimal ketika bergerak, dan mencari cara yang inovatif dalam pembelajarannya. Selanjutnya ada kompetensi skill yang memadai. Minimnya pengalaman dalam implementasi kemerdekaan belajar juga menentukan kualitas atau kompetensi yang dimiliki guru. Beberapa guru bahkan mengalami kesulitan untuk menguasai atau menerapkan keterampilan dasar untuk kebutuhan belajar di era digital seperti MS Word, membuat presentasi yang menarik dan menyenangkan lainnya. Terus untuk masalah ini yaitu meningkatkan kualitas pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki guru akan mempermudah jalan dalam menerapkan kurikulum Merdeka, menguasai dan menerapkan keterampilan dasar sesuai dengan kebutuhan di era digital. Mr. Word, MS Word, PDF, PPT, Excel, memiliki email, menulis di media digital, transformasi, administrasi digital, dan lain sebagainya. Harapan saya di kurikulum Merdeka ini, dengan adanya kurikulum Merdeka ini diharapkan mampu mengembangkan kompetensi peserta didik menjadi lebih kreatif, inovatif, dan berpikir kritis. Hal ini akan menjadikan keunggulan tersendiri dari kurikulum ini, di mana kurikulum ini menekankan kepada kebebasan siswa, dan kurikulum ini juga dapat memudahkan para guru dalam memberikan pelajaran
kepada peserta didik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.